Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya kita diberkati dengan melimpah-limpah. Amin. Saudara, video kali ini saya bagikan bagi kita video cuplikan yang luar biasa. Seorang artis papan atas ataupun terkenal, yaitu Lydia. Bagaimana kita tahu suami dari Lydia adalah beragama non-Kristen. Tapi saudara, seturut berjalannya waktu karena Lydia ini teguh berpegang kepada firman Tuhan. Dia tidak memaksa anak-anaknya untuk jadi Kristen dan Islam. Tapi di tengah-tengah kesetiaannya, semua 4 anaknya, saudara, memilih untuk ikut Yesus dan percaya Yesus. Saudara, seperti apa cuplikannya? Mari kita langsung simak cuplikan berikut ini. Puji Tuhan, anak saya semua kan menerima Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bahas tentang seorang aktris lawas yaitu Lydia Kandou, di mana dia berkisah tentang perjuangannya di dalam membesarkan anak-anaknya dan bagaimana pada akhirnya dia bisa membawa anak-anaknya untuk percaya kepada Yesus. Diketahui bahwa Lydia Kandou menikah dengan Jamal Mirdad pada tahun 1986 dan pernikahan mereka sempat begitu menyedot perhatian publik karena perbedaan agama. Tak hanya itu, ternyata Jamal juga sebelumnya sudah mempunyai istri dan anak saat menikahi Lydia. Jadi, alasan ini yang membuat ibu dari sang aktris menolak Jamal menjadi menantunya. Tetapi, pada seiring berjalannya waktu, keluarga pun merestui hubungan pernikahan mereka. Dan rumah tangga Jamal dan Lydia berjalan selama 27 tahun lamanya dan tanpa skandal serta gosip miring. Meskipun demikian, pada tahun 2013 mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai secara diam-diam. Dan setelah resmi bercerai, Lydia Kandou dan Jamal Mirdad tetap menjalin hubungan baik, dan dalam beberapa kali kesempatan terlihat momen-momen kebersamaan mereka bersama dengan keluarga. Dalam satu kesempatan, Lydia Kandou mengungkapkan dalam sebuah kesaksian tentang perjuangannya membesarkan 4 anak dalam 2 agama berbeda. Dia diketahui beragama Kristen dan Jamal Mirdad suaminya adalah seorang Muslim. Selama 27 tahun pernikahan mereka, Lydia mengaku perbedaan agama tak pernah menjadi persoalan besar baginya dan Jamal. Dia sempat mengaku bahwa 4 anak mereka, Nana, Kenang, Nasilia, dan Nathan, mendapat pengaruh Islam dan Kristen sejak kecil. Anak-anak mereka dibesarkan dalam 2 iman. Terkadang mereka hari Minggu akan pergi ke gereja dan ikut sekolah Minggu, sedangkan pada hari Jumat mereka ikut sholat Jumat. Tetapi setelah dewasa, kedua anak perempuan Lydia Kandou yaitu Nana dan Nasilia diketahui memeluk agama Kristen seperti sang ibu. Sementara 2 anak laki-laki mereka, Kenang dan Nathan, memilih mengikuti agama Jamal Mirdad yaitu Islam. Sebuah fakta yang diungkapkan oleh Lydia Kandou di dalam sebuah podcast, di mana dia menyampaikan sebuah statement tentang keyakinan dari 4 anaknya. Ternyata Lydia Kandou pada akhirnya berjuang dan berhasil membawa 4 anaknya untuk beriman dan percaya kepada Yesus sebagai
Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Nampak dari wajah Lydia Kandau bagaimana dia begitu sangat bersyukur bisa membawa keempat anaknya untuk mengimani dan percaya kepada Yesus, seperti mendapatkan sebuah piala kemenangan yang begitu besar. Menantikan perjuangan dengan waktu yang tidak singkat dalam proses yang dijalani dan ketekunan kehidupan rohaninya yang terus dibangun menjadi sebuah teladan yang dapat dilihat oleh keempat anaknya, bahwa apa yang diikuti, apa yang diyakini oleh ibunya yaitu Lydia Kandau memberikan sebuah pengaruh yang besar, sehingga keputusan dari keempat anaknya untuk percaya kepada Yesus semakin mantap. Kiranya ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua, bahwa tidak ada proses yang instan, semuanya butuh waktu, sehingga membuat kita tidak mudah menyerah, tidak membuat kita kendor di dalam iman kita kepada Yesus. Ada waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dari kita untuk menjaga kita memilih yang mana. Sebetulnya hidup itu dimanapun juga pilihan. Yang mana sih yang mau kita pilih gitu, ya. Kalau saya mau teman saya banyak lah yang istilahnya yang ya begitu ya, negatif. Tapi banyak juga yang baik. Dan dua sisi ini ya sama-sama teman-teman baik saya gitu. Nah kan tergantung saya mau yang mana. Tapi tadi diceritain juga sama Tante Lydia sebelum kita podcast ya. Ada teman-teman yang kalau lagi susah ingetnya Tante Lydia gitu. Datangnya ke Tante Lydia gitu ya. Berarti mereka melihat Kristus di dalam Tante Lydia. Iya, ya puji Tuhan ya. Kalau misalkan, karena gini loh, menurut saya kalau kita mau mengenalkan Yesus, bukan berarti kita ke gereja terus, tapi di mana kita berada, kita harus tunjukin bahwa kita ini anak Tuhan loh gitu. Betul. Jadi orang melihat Yesus yang ada di dalam kita. Bapak kita tuh siapa sih gitu. Jadi ya di tempat kerjaan kita, di tempat pergaulan kita harus tunjukin bahwa semuanya itu dari Bapak kita kok. Yes, betul. Nah, kayaknya aku melihat kan Tante Lydia nih pengenalan akan Kristusnya kuat gitu ya. Nah, gimana sih Tante Lydia punya nggak pengalaman pribadi atau perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus yang membuat Tante Lydia semakin berakar dalam Kristus? Banyak ya. Sebetulnya saya itu kalau mau cerita soal apa yang sudah Tuhan perbuat buat saya itu banyak. Gini aja deh, saya dari kecil oma opa saya pendeta, ya. Terus saya jadi udah terbiasa dengan selalu dengar firman dan yang penting hidup itu takut akan Tuhan gitu. Dan dimanapun kita berada, tolong jangan bikin malu Bapak kita ya, gitu dalam setiap sikap hidup kita. Dan tertanam dari kecil ya Tante. Ditanamkan dari kecil ya. Terus suruh baca firman, penyembahan gitu. Nah dulu saya saking saya udah menyukai cerita-cerita tentang Tuhan dari kecil. Jadi saya suka suka kirim surat sama Tuhan ya, namanya juga anak kecil ya gitu. Iya, saya mikir dulu gini, oh ya Kain dan Habil katanya itu kasih bakar-bakaran, persembahan, yang ini yang satu gak terima. Saya bikin surat Tuhan Yesus yang baik, ini Lydia Ruth Elizabeth Kando, wah cerita. Terusan saya naik, oh iya ada cerita juga kan katanya dia naik ke tingkat yang atas gitu untuk berdoa gitu kan di tempat yang tinggi. Aku naik ke plafon gitu atas, ke dak gitu kan, bakar. Tuhan terima ya gitu-gitu. Jadi dari kecil saya takut gitu loh kalau Tuhan tinggalin saya.
Karena kan saya dulu kecilnya memang lemah ya badannya, penyakitan. Tapi Tuhan tolong ya, sampai saya bisa seperti begini. Istilahnya dulu untuk harapan untuk hidup aja susah, katanya Mami gitu. Karena saya punya penyakit ini deh, paru-paru atau apa gitu. Jadi jelas banget ya, sesuatu yang ditanam itu sudah ada dari kecil. Bu Lydia sudah ditanam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan ya. Tanpa disadari ternyata itu membekas terus sampai dewasa ya. Iya. Luar biasa sekali. Nah begitu saya punya anak, di situ saya ngelihat bahwa kuasa Tuhan nggak pernah tinggalin saya gitu. Ya puji Tuhan, anak saya semua kan menerima Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saudara-saudara, itulah dia video cuplikan. Baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Saudara, saya teringat firman Tuhan yang mengatakan bahwa ketika satu orang selamat, seisi rumah akan diselamatkan. Itu yang terjadi kepada zaman Nuh, sehingga anak istrinya pun diselamatkan. Dan itu juga yang terjadi kepada artis Lydia. Dia, anak-anaknya, semuanya percaya kepada Yesus Kristus. Saudara berkati oleh Tuhan, itu sebabnya mari kita setia untuk ikut Tuhan. Jangan mundur, pegang teguh firman Tuhan. Rencana Tuhan yang terbaik yang akan menyelamatkan keluarga, anak, dan istri ataupun suami saudara. Kiranya lewat video ini kita diberkati. Bagi saudara yang terberkati, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga share sebanyak mungkin supaya orang-orang bisa diberkati. Dan jangan lupa isi di kolom komentar apa yang menjadi berkat dalam hidup saudara. Isilah di kolom komentar komentar yang membangun, sehingga orang-orang yang melihat dan menonton video ini mereka diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Rio Pasaribu undur diri. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.